Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alek Brian Chandra Permana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Dalam video ini, saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus siswa yang ada di sekolah saya, SMK Negeri 1 Kendal. Sekedar informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi konflik, pelanggaran, dan masalah perilaku siswa dengan cara yang positif dan membangun motivasi intrinsik dari siswa. 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Elvina tidak terima dalam mengerjakan tugas kelompok. Gading yang merupakan teman sekelompok dengan Elvina, dia tidak mau ikut bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Gading malah asik scroll TikTok, bermalas-malasan, dan tiduran di kelas. Sehingga Elvina marah dan tidak dapat menahan emosinya. Elvina, tadi pagi Pak Alek mendapat laporan dari ketua kelas kalau Elvina itu tadi marah, ya, kesel sama Gading. Ya, bisa kesapaan sama Gading. Kenapa kesal? Biasanya Gading waktunya kerja kelompok itu malah main HP scroll TikTok sambil tiduran. Oh begitu, wajarlah Elvina marah ya pada Gading. Jika Pak Alek di posisi Elvina, Pak Alek sama kayak Elvina, mungkin juga marah. Lalu apa yang Elvina lakukan pada Gading? Saya tadi marah-marah Pak, terus tanpa sadar saya tidak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iya. Saya diam aja kok waktu teman kelompok saya mengerjakan tugasnya, tapi Gading malah main HP. Ya wajar kamu merasa marah karena tidak rela ya, karena semua anggota kelompok bekerja kelompok kerjasama untuk menyelesaikan tugas, tapi si Gadingnya malah scroll TikTok ya main sendiri. Pak Alek sangat menghargai tindak kamu, tidak berbuat lebih ya, tidak sampai memukuli Gading ya. Enggak Pak. Nah, sekarang coba pikirkan tindakan Elvina marah tadi sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, itu yang keyakinan yang apa? Menghormati antar teman dan pengendalian diri Pak. Oke, menghormati antar teman dan pengendalian diri. Menurut Elvina, saling menghormati antar teman dan pengendalian diri itu penting nggak sih? Penting ya. Bagaimana menurut Elvina? Keyakinan apa yang harus Elvina lakukan ketika Elvina marah? Harus bersabar. Harus bersabar. Bersediakah Elvina untuk memperbaiki masalah ini? Iya. Bersedia ya. Apakah yang akan Elvina lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman kelompok yang tidak mau mengerjakan tugasnya bersama kelompok, maka saya akan melaporkannya ke guru mata pelajaran.
Iya, tepat sekali ya Elvina, solusi yang telah Elvina utarakan. Semoga motivasi intrinsik dalam diri Elvina itu terus tumbuh dan semakin menebal. Tetap semangat ya. Kemudian seperti biasa dengan Gading ya, nggak usah marahan. Iya Pak. Teman, silakan kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Gabriela Erwan dari program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya merasa senang setelah berdiskusi dengan Pak Alex terkait segitiga restitusi dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri saya dalam menyelesaikan pelanggaran yang telah saya lakukan dan mencari solusinya secara mandiri sesuai dengan nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu menghormati antar teman dan pengendalian diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Lexi sering datang terlambat dan tertidur saat pelajaran, sehingga banyak mata pelajaran yang tertinggal. Pak Alex tadi dengar dari guru piket dan guru mata pelajaran bahwa Lexi sering datang terlambat dan tidur di kelas pada waktu pelajaran. Iya Pak. Menurut Lexi, seingatnya ya, sudah berapa kali Lexi datang terlambat dan tidur di kelas pada waktu pelajaran? Sudah 6 kali. Sudah 6 kali ya. Lexi, berbuat kesalahan itu adalah sifat manusiawi ya. Semua orang pasti pernah membuat suatu kesalahan. Iya Pak. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Lexi? Iya Pak. Lexi, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Lexi sering datang terlambat dan tidur di kelas ketika pelajaran. Pasti ada alasannya. Iya Pak, karena sering kadang main game online Pak, jadi kurang tidur. Oh, sering kadang main game online ya. Iya Pak. Kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Lexi? Tahu Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah dan tidur ketika pelajaran, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Lexi, keyakinan kelas yang sudah Lexi langgar itu apa? Disiplin dan tanggung jawab Pak. Disiplin dan tanggung jawab. Menurut Lexi, disiplin dan tanggung jawab itu penting nggak? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu dalam pembelajaran. Betul. Menghargai waktu itu penting ya. Disiplin itu jadi bisa menghargai waktu. Kamu tidak datang terlambat, jadi tugasnya tidak menumpuk, kamu juga tidak ketinggalan pelajaran. Jadi kamu tidak rugi. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat dan tidur ketika pembelajaran. Saya mohon maaf Pak atas tindakan yang saya lakukan. Ya Lexi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat dan tidak tidur dalam kelas ketika pelajaran? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak tertidur saat jam pembelajaran berlangsung. Baik Lexi, Lexi sudah menemukan solusinya dari diri Lexi sendiri ya. Semoga motivasi intrinsik dalam diri Lexi itu terbentuk dan Pak Alex akan bekerja sama dengan orang tua Lexi agar tidak datang terlambat ketika Lexi bersekolah dan tidak tidur lagi ketika pelajaran di kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas Lexi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lexudo Pratama dari program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya merasa senang setelah berdiskusi dengan Pak Alex terkait segitiga restitusi dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri saya dalam menyelesaikan pelanggaran yang telah saya lakukan dan mencari solusinya secara mandiri sesuai dengan nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu disiplin dan tanggung jawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.